Ya, di layar sudah dilihat tema dari pertemuan kita pada malam hari ini, yaitu otoritas kerajaan dan kekayaan dunia. Ya, Bapak Ibu, perlu diketahui bahwa kekayaan dunia, yaitu kekayaan yang ada di seluruh dunia, itu sebenarnya Bapak Ibu, ya, itu lokasinya itu ada di dunia kerja, atau istilah yang paling umum itu ada di marketplace, ya. Kalau Bapak Ibu pernah dengar istilah marketplace atau dunia usaha atau istilah lain dunia kerja. Nah, kekayaan di dunia ini berputarnya di situ, ya. Jadi Bapak Ibu perlu ketahui bahwa kekayaan di dunia ini itu berputarnya itu ada di dunia kerja atau marketplace. Nah, yang namanya marketplace, Bapak Ibu perlu ketahui, itu dari pasar becek, Bapak Ibu. Pasar becek ini maksudnya pasar tradisional yang becek yang mungkin kita pernah datangi, ya. Mungkin ada orang-orang yang memandang rendah pasar sederhana, pasar tradisional yang mungkin terlihat becek dan kadang sangat bau. Saya mau beritahu Bapak Ibu, yang namanya dunia kerja, ya, di dalamnya ada juga pasar yang becek tersebut, ya. Jadi jadi dari pasar tradisional sampai ke rumah sakit, ya, sampai ke bank-bank yang ada di dunia, ya, semua itu adalah lokasi di mana berputarnya kekayaan dunia. Ya, jadi saya ulangi lagi Bapak Ibu, bahwa kekayaan yang ada di dunia ini itu berputarnya di dunia kerja atau di marketplace. Nah, yang namanya marketplace itu meliputi dari pasar tradisional sampai ke rumah sakit, juga bank-bank yang ada di dunia ini, ya. Jadi disitulah yang disebut kekayaan dunia. Jadi Bapak Ibu, apabila Bapak Ibu ingin mendapatkan kekayaan dunia ini, maka Bapak Ibu harus ada di marketplace, ya. Dan juga apakah ada cara lain, Pak, untuk mendapatkan kekayaan dunia? Nah, saya tidak akan bahas soal hal itu, Bapak Ibu. Sebenarnya soal itu saya sudah pernah sampaikan di webinar yang lalu, ya. Saya pernah sampaikan soal bagaimana memperoleh kekayaan dunia ini. Ya, tapi saya sedikit review saja. Untuk mendapatkan kekayaan dunia ini, Bapak Ibu, pada dasarnya ada dua cara. Yang pertama melalui pekerjaan tangan. Nah, pekerjaan tangan ini apa saja yang kita kerjakan, ya. Cuman jangan dibayangkan apa saja yang dikerjakan itu termasuk yang tidak halal, bukan, ya. Ini hanya yang halal saja, yang sesuai atau disukai oleh Tuhan. Nah, kemudian cara yang lain itu melalui sebuah peristiwa yang namanya pemindahan kekayaan bangsa-bangsa. Ya, jadi Bapak Ibu, yang namanya pemindahan kekayaan bangsa-bangsa itu tidak dibutuhkan pekerjaan tangan. Ya, saya ulangi lagi. Ya, ada dua cara untuk memperoleh kekayaan dunia ini atau kekayaan bangsa-bangsa. Ya, istilah lain dari kekayaan dunia yaitu kekayaan bangsa-bangsa. Istilah lain lagi harta yang tidak jujur, ya, dan masih ada istilah yang lain. Nah, Bapak Ibu, untuk memperoleh hal itu, ya, kekayaan tersebut ada dua cara. Yang pertama melalui pekerjaan tangan, lalu yang kedua itu melalui yang disebut pemindahan kekayaan bangsa-bangsa, ya, pemindahan kekayaan bangsa-bangsa. Nah, kalau seandainya Bapak Ibu tidak berbisnis, Bapak Ibu atau mungkin ibu-ibu, ya, lah Pak, kalau saya ibu rumah tangga bagaimana? Nah, ibu rumah tangga itu bisa mengalami atau menerima kekayaan bangsa-bangsa itu melalui pemindahan kekayaan bangsa-bangsa. Ya, yang namanya pemindahan kekayaan tidak dibutuhkan pekerjaan tangan. Nah, Bapak Ibu, tapi sekali lagi saya tidak akan bahas hal itu lebih dalam, ya. Saya akan lebih fokus pada peran otoritas kerajaan untuk memperoleh kekayaan yang ada di dunia ini. Ya, saya dapati Bapak Ibu, ada banyak anak-anak Tuhan yang tidak memahami yang namanya otoritas kerajaan, ya.
Mungkin pernah dengar sedikit, tetapi tidak terlalu memahami, bahkan tidak tahu bagaimana caranya menggunakan otoritas kerajaan. Padahal Bapak Ibu, otoritas kerajaan itu juga berhubungan dengan bagaimana memperoleh kekayaan di dunia ini. Nah, Bapak Ibu, kalau misalnya Bapak Ibu punya usaha atau pekerjaan tangan tertentu, saya mau beritahu hasil yang Bapak Ibu dapatkan melalui pekerjaan tangan tersebut itu adalah kekayaan bangsa-bangsa. Ya, saya ulangi lagi, kalau Bapak Ibu dapat hasil atau keuntungan dari usaha maupun pekerjaan tangan yang lain, maka Bapak Ibu itu sedang memperoleh kekayaan bangsa-bangsa. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu, saya ulangi lagi bahwa otoritas kerajaan itu ada hubungan dengan bagaimana bisa memperoleh kekayaan yang ada di dunia ini. Nah, banyak orang, Bapak Ibu, banyak anak Tuhan itu tidak karena tidak memahami bagaimana menggunakan otoritas kerajaan, itu sebabnya mereka cukup kesulitan untuk memperoleh kekayaan dunia ini. Bahkan kalaupun sudah memperoleh hasil atau kekayaan dunia melalui pekerjaan tangan, tapi seringkali banyak anak Tuhan, Bapak Ibu, itu tidak maksimal dalam memperoleh kekayaan dunia ini. Nah, salah satu sebabnya adalah karena tidak memahami apa itu otoritas kerajaan dan juga tidak memahami bagaimana menggunakan otoritas kerajaan. Nah, itu yang akan kita pelajari pada malam hari ini. Nah, baik Bapak Ibu, mari kita lihat slide yang berikut. Nah, Bapak Ibu, di layar kita sudah lihat di Kejadian pasal 1, ya. Kejadian pasal 1 ayat yang ke-26. Nah, di situ disebutkan, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Supaya apa Bapak Ibu? Supaya mereka itu berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Nah, Bapak Ibu, di sini kita bisa lihat bahwa Tuhan itu berencana, ya, melalui ayat ini kita tahu suatu waktu Tuhan berencana untuk menciptakan manusia. Lalu dia katakan dia menciptakan manusia itu menurut gambar dan rupanya, ya, gambar dan rupa Tuhan. Dan itu bukan tanpa alasan Bapak Ibu, ya. Alasannya adalah supaya mereka berkuasa. Ya, singkat cerita, berkuasa atas apa? Berkuasa atas semua ciptaan Tuhan. Ya, bahkan di situ juga ada disebut berkuasa atas seluruh bumi. Ya, berkuasa atas seluruh bumi. Berkuasa atas seluruh ciptaan Tuhan. Ya, apapun itu, apakah itu makhluk hidup atau segala ciptaan Tuhan yang tidak tergolong makhluk hidup. Nah, Bapak Ibu, otoritas kita itu, otoritas Adam dan Hawa, manusia pertama yang diciptakan Tuhan ini meliputi semuanya itu. Jadi Bapak Ibu, mereka diciptakan Tuhan dengan alasan supaya mereka berkuasa atas seluruh bumi. Nah, Bapak Ibu, mari kita perhatikan ayat yang berikut. Ya, slide yang berikut. Jadi berdasarkan Kejadian 1 ayat 26, Tuhan itu Bapak Ibu ketika dia menciptakan Adam dan Hawa, dia menetapkan, perhatikan baik Bapak Ibu, dia menetapkan. Ada yang bilang mentakdirkan. Ya, kalau saya lebih suka Tuhan menetapkan. Jadi Adam dan Hawa itu ditetapkan. Untuk apa? Untuk berkuasa atas seluruh bumi. Semua ciptaan Tuhan diletakkan di bawah kuasa dari Adam dan Hawa. Nah, Bapak Ibu perhatikan, kata berkuasanya ini dalam bahasa aslinya rauda. Artinya apa Bapak Ibu? Artinya memerintah. Kemudian ada arti lain, memiliki kekuasaan. Jadi Bapak Ibu, Adam dan Hawa itu memiliki kekuasaan atas seluruh bumi.
Kemudian hal yang lain di situ, arti lain dikatakan mendominasi, ya, ada pengaruh yang besar, ada dominasi atas seluruh bumi. Ya, kemudian ada arti lain yaitu menginjak-injak. Ya, ini penting untuk dipahami Bapak Ibu. Ya, menginjak-injak. Nanti saya di satu bagian saya akan masuk di bagian ini Bapak Ibu. Ya, perhatikan baik. Menginjak-injak, kemudian ada arti lain menundukkan. Ya, jadi Bapak Ibu, pengertian berkuasa itu meliputi semua arti ini. Nah, jadi diberi otoritas oleh Tuhan, ya, untuk berkuasa, mendominasi, menginjak-injak, menundukkan. Jadi itu ketetapan Tuhan atas manusia pertama yang diciptakan Tuhan. Nah, mari Bapak Ibu kita perhatikan yang berikut. Ada sebuah pertanyaan Bapak Ibu, kenapa kok Tuhan menetapkan Adam dan Hawa itu berkuasa atas seluruh bumi? Sebenarnya jawabannya sederhana saja Bapak Ibu. Jawabannya adalah karena mereka adalah anak-anak Allah. Bapak Ibu perlu diketahui ketika Tuhan menciptakan, ya, ketika Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, Tuhan itu sebenarnya menciptakan anak-anak bagi dirinya. Ya, saya ulangi lagi Bapak Ibu. Tuhan waktu menciptakan Adam dan Hawa, dia itu sebenarnya menciptakan anak-anak bagi dirinya. Nah, di sini Bapak Ibu bisa lihat di Lukas pasal 3 ayat 23. Tapi sebagai catatan Bapak Ibu perlu diketahui apa yang Bapak Ibu lihat di layar ini itu adalah versi firman Allah yang hidup. Ya, bukan versi LAI. Ini versi bahasa Indonesia sehari-hari, firman Allah yang hidup. Ya, di situ Bapak Ibu bisa baca dengan lebih jelas. Ya, Mahalalel anak Kenan, dan memang benar bahwa anaknya Kenan itu namanya Mahalalel. Kemudian di situ ada juga disebut Kenan anak Enos. Kemudian Enos anak Set, Set anak Adam. Nah, saya percaya Bapak Ibu pasti tahu bahwa Set itu memang anak Adam. Kemudian disebutkan juga Adam anak Allah. Ya, jadi di sini kita tahu bahwa Adam itu adalah anak Allah. Itu sebabnya kenapa Bapak Ibu di Kejadian pasal 1 tadi itu disebutkan bahwa Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, manusia pertama, itu segambar dan serupa dengan dia, dengan Tuhan. Kenapa Bapak Ibu? Karena mereka diciptakan sebagai anak. Bukan hanya sekedar manusia, tetapi diciptakan sebagai anak. Itu sebabnya memiliki rupa dan gambar Tuhan. Ya, dengan bahasa gampangnya beginilah. Adam dan Hawa itu ya diciptakan mirip bapaknya. Bapaknya siapa? Tuhan. Ya. Dan memang di Mazmur pasal 8 di situ juga ada istilah Bapak Ibu, yaitu Adam dan Hawa diciptakan hampir sama dengan Tuhan, dengan Allah. Ya, maksudnya memang serupa dan segambar dengan Tuhan, mirip sama bapaknya. Ya, jadi Bapak Ibu saya pertegas di sini bahwa Adam dan Hawa itu diberi kuasa atas seluruh bumi. Karena apa? Karena mereka anak-anaknya Tuhan. Ya, mereka menjadi wakil dari pemerintahan Tuhan yang ada di bumi. Ya, kalau misalnya boleh dibilang kerajaan, ya, maka saya pertegas Bapak Ibu berdasarkan firman Tuhan, bumi ini sebenarnya wilayah kekuasaannya Adam dan Hawa. Ya, mungkin raja yang pernah ada di dunia ini yang wilayah kekuasaannya paling luas itu adalah Adam dan Hawa. Kenapa? Karena Adam dan Hawa diberi area kekuasaan seluruh bumi. Jadi luar biasa sekali Bapak Ibu, ini nggak main-main. Ya, jadi memang Tuhan menetapkan
Adam dan Hawa menjadi wakilnya Tuhan, menjadi raja, mewakili Tuhan atas seluruh bumi. Jadi luas sekali wilayah kekuasaannya Bapak Ibu. Dan kalau misalnya saya ditanya, Pak, itu pusat pemerintahannya di mana? Ya, pusat pemerintahan Adam mewakili Tuhan, ya, memerintah di bumi ini, yaitu di Taman Eden. Ya, Taman Eden itu adalah pusat pemerintahannya. Jadi Bapak Ibu, saya perlu perjelas di sini bahwa ya dari awal Tuhan memang menetapkan Adam dan Hawa itu menjadi raja atas seluruh bumi, mewakili Tuhan yang adalah raja di atas segala raja. Ya, melalui Adam, ya, ciptaan Tuhan itu bisa melihat Tuhan sendiri memerintah atas seluruh bumi. Ya, jadi ini perwakilannya Tuhan, Bapak Ibu. Ada yang pakai istilah ambasador. Ya, boleh. Ya. Jadi memang Bapak Ibu ini tidak main-main. Ya. Orang dengan kekuasaan terbesar di dunia ini hanya ada satu, Bapak Ibu, yaitu Adam. Ya, Adam rajanya. Nah, kemudian Hawa itu siapa? Ratunya. Ya, kurang lebih begitu Bapak Ibu ya. Jadi memang kekuasaannya sangat besar. Nah, baik Bapak Ibu, karena dia anak maka Tuhan memberikan kekuasaan yang sangat besar. Jadi saya mau sedikit tambahkan ini informasi tambahan ya. Mari kita lihat sebentar di Kejadian 1 ayat 26. Ini catatan tambahan Bapak Ibu ya. Jadi di sini Bapak Ibu, orang yang berkuasa atas seluruh bumi itu haruslah orang yang punya rupa dan gambarnya Tuhan. Ya, saya ulangi Bapak Ibu. Orang yang berkuasa atas seluruh bumi ini itu haruslah orang yang punya rupa dan gambarnya Tuhan. Itu maksudnya apa, Pak? Itu maksudnya orang yang memiliki sifat dan karakternya Tuhan. Nah, kalau disederhanakan begini Bapak Ibu ya, yang namanya anak itu pasti punya sifat dan karakter bapaknya, orang tuanya. Betul ya? Nah, demikian halnya Adam dan Hawa juga begitu. Ya, jadi mereka juga punya sifat dan karakter Tuhan karena mereka diciptakan sebagai anak. Nah, karena mereka punya sifat dan karakter Tuhan, mereka bisa memperoleh kekuasaan yang sangat besar. Jadi ini ada hubungannya Bapak Ibu ya. Rupa dan gambar Tuhan itu ada hubungannya dengan kekuasaan atas seluruh bumi. Mari kita lihat slide yang berikut Bapak Ibu. Di Kejadian 1 ayat 28 itu ada berkat ya yang diucapkan oleh Tuhan ya bagi Adam dan Hawa dan keturunannya. Ya, saya ulangi lagi, ini ada berkat yang diucapkan oleh Tuhan, ya, firman berkat yang diucapkan oleh Tuhan bagi Adam dan Hawa juga keturunannya. Nah, mari kita perhatikan Bapak Ibu. Ini sekali lagi saya mau tegaskan ini adalah firman berkat, ya. Allah memberkati mereka. Jadi setelah diciptakan kemudian Allah memberkati mereka. Lalu berfirman kepada mereka, beranak cuculah. Perhatikan baik Bapak Ibu, beranak cuculah dan bertambah banyak. Ya, saya ulangi lagi Bapak Ibu, ini adalah firman berkat. Jadi Tuhan itu Bapak Ibu kalau memberkati umatnya itu bukan hanya mengatakan I bless you. Aku memberkati engkau. Habis itu selesai. Ya, Tuhan itu bukan kayak kita. Kalau memberkati sesama saudara seiman, kita suka mengucapkannya dengan God bless you. Betul ya? Tapi nggak ada kalimat lain. Nah, Tuhan itu kalau memberkati umatnya, dia akan mengucapkan serangkaian kalimat berkat. Ya,
Tuhan itu kalau memberkati umatnya, dia selalu mengucapkan serangkaian kalimat berkat. Dan itu akan terjadi kepada kita. Ya, nah ini adalah rangkaian kalimat berkat ya yang diucapkan Tuhan kepada Adam dan Hawa juga keturunannya. Nah, perhatikan sekali lagi Bapak Ibu, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Nah, perhatikan baik Bapak Ibu, ini adalah firman berkat yang berhubungan dengan kekuasaan yang ditetapkan Tuhan ya bagi Adam dan Hawa. Tadi di Kejadian 1 ayat 26 Bapak Ibu, kita melihat di situ Tuhan menetapkan Adam dan Hawa berkuasa atas seluruh bumi, atas seluruh ciptaan Tuhan, ya. Dan kemudian di ayat 28 itu bukan hanya sebuah ketetapan, tapi Tuhan berfirman. Ya, dia mengucapkan firman berkat, di dalamnya itu ada hubungan soal ketetapan Tuhan. Berkuasalah. Jadi Tuhan itu bukan hanya menetapkan, tapi dia juga berfirman yang meneguhkan apa yang dia tetapkan. Dan ini kategorinya Bapak Ibu, firman berkat. Jadi sebagai pemahaman di sini Bapak Ibu, sebenarnya di Alkitab ada yang disebut berkat otoritas. Ya, perhatikan baik Bapak Ibu, ini adalah berkat otoritas. Jadi Tuhan bukan hanya menetapkan, tapi dia juga memberikan otoritas tersebut. Ya, saya ulangi lagi. Tuhan itu bukan hanya menetapkan Adam dan Hawa untuk berkuasa atas seluruh bumi, tapi dia juga ya memberikan otoritasnya dengan berfirman. Dan setelah dia berfirman, maka genaplah kehendak atau ketetapan Tuhan itu. Ya, Tuhan itu bukan orang yang cuma menetapkan, ya, tapi dia juga memberikan. Ya, di sini ditetapkan menjadi penguasa, lalu Tuhan memberikan otoritasnya. Ya, jadi otoritas itu sebenarnya bagian dari berkat Tuhan untuk anak-anaknya. Nah, sekarang perhatikan ayat slide yang berikut Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu di Yesaya pasal 55 ayat 11, di sini Bapak Ibu perlu perhatikan ya. Tadi saya sudah sampaikan bahwa Tuhan memberikan firman berkat. Ya. Dan di Yesaya pasal 55 ayat 11 ini Bapak Ibu dikatakan bahwa firman yang keluar dari mulut Tuhan itu tidak akan pernah kembali kepada Tuhan dengan sia-sia. Maksudnya apa Bapak Ibu? Ketika Tuhan sudah mengucapkan firman-Nya, maka itu pasti akan terjadi persis seperti yang difirmankan. Kenapa Bapak Ibu? Karena di dalam firman yang diucapkan oleh Tuhan, di situ ada kuasanya. Ya, tidak pernah terjadi firman yang diucapkan Tuhan itu kembali dengan sia-sia. Tidak pernah Bapak Ibu. Jadi sekali dia mengucapkan, maka itu akan terjadi, akan tergenapi. Jadi ketika Tuhan mengucapkan firman berkat bahwa manusia akan berkuasa atas seluruh ciptaan Tuhan, maka yang terjadi persis seperti yang difirmankan Tuhan tersebut. Dan tidak ada satupun ciptaan Tuhan di bumi yang bisa melawan firman ini. Ya, semua makhluk yang ada di bumi pada waktu Adam dan Hawa diciptakan, mereka pasti tunduk atas apa yang diperintahkan, diucapkan, diatur oleh Adam dan Hawa. Kenapa? Karena mereka diberi otoritas atas seluruh bumi.
dan itu difirmankan. Jadi otoritas yang diberikan Tuhan kepada Adam dan Hawa itu diberikan melalui firman, dan karena itu firman maka tidak akan kembali dengan sia-sia. Firman itu terjadi, Bapak Ibu, bekerja atas seluruh ciptaan Tuhan. Semua ciptaan Tuhan itu tunduk kepada siapa? Adam dan Hawa. Jadi Bapak Ibu, ini sekedar intermezzo ya. Kita mungkin tahu kisah kejatuhan Adam dan Hawa. Bapak Ibu bisa bayangkan orang yang punya otoritas yang besar ya dibujuk untuk makan buah pohon pengetahuan baik dan jahat, ya bisa dengan mudahnya terbujuk. Padahal Adam dan Hawa itu punya otoritas yang sangat besar. Otoritasnya meliputi seluruh bumi. Tapi waktu ada ular membujuk Hawa, Hawa tidak menggunakan otoritasnya, maka yang terjadi iblis menang. Ya, Hawa akhirnya melanggar firman. Sebenarnya itu cukup membingungkan. Punya otoritas tapi bisa kalah terhadap bujukan. Ya. Nah, itu yang saya sampaikan Bapak Ibu ya sebagai intermezzo. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa apa yang sudah difirmankan Tuhan itu pasti terjadi. Ya, tidak mungkin tidak. Semua ciptaan Tuhan pasti tunduk. Ya, Adam dan Hawa tidak perlu begini berdoa sama Tuhan begini. Tuhan, saya berdoa biarlah gajah itu tunduk kepada saya. Ya, biarlah harimau tunduk kepada saya. Saya berdoa Tuhan. Jadi kalau misalnya dia mau kasih perintah sama harimau, dia tidak perlu berdoa seperti itu. Tuhan, saya berdoa Tuhan, biarlah harimau tunduk kepada saya. Dia nggak perlu minta kayak gitu Bapak Ibu. Kenapa? Karena Tuhan sudah berfirman. Dan firman itu bekerja atas seluruh ciptaan Tuhan. Jadi begitu Adam dan Hawa menggunakan otoritasnya, maka semua ciptaan Tuhan itu akan tunduk kepada mereka. Nggak peduli itu gajah sekalipun. Ya, ciptaan Tuhan yang besar. Tidak peduli itu ikan paus sekalipun. Begitu Adam memerintah atau Hawa memerintah, maka mereka pasti akan tunduk. Karena otoritasnya diberikan oleh Tuhan. Dengan apa? Dengan berfirman. Nah, di layar berikut saya mau simpulkan ya. Untuk sampai saat ini ada kesimpulan sementara ya bahwa berhubungan dengan otoritas kerajaan. Nah, jadi begini Bapak Ibu, yang pertama kita sudah tahu bahwa Tuhan itu ketika menciptakan manusia, mereka menciptakan anak bagi dirinya. Ya, dan karena mereka anak, maka Tuhan menetapkan anak-anaknya itu berkuasa atas seluruh bumi. Ya, termasuk ciptaan-ciptaan Tuhan. Lalu yang ketiga, setelah Tuhan menetapkan mereka, Tuhan memberikan otoritasnya kepada anak-anaknya itu. Ya, caranya bagaimana? Dengan berfirman. Ya, dengan mengucapkan firman berkat yang pasti akan terjadi, dan ketika mereka menggunakan otoritasnya Bapak Ibu, maka pemerintahan Allah melalui Adam dan Hawa itu terjadi. Ya. Sampai di sini ini adalah kesimpulannya. Kalau Bapak Ibu ingin tahu kronologinya, ya Bapak Ibu bisa lihat di layar ini. Ya, Tuhan menciptakan anak-anak, kemudian Tuhan menetapkan anak-anaknya berkuasa atas bumi, dan kemudian dia bukan hanya menetapkan, tapi dia juga memberikan otoritasnya ya untuk memerintah atau berkuasa atas seluruh bumi.